Perkenalkan, nama saya Claudia Wina, kelas A2 Pagi Manajemen, NIM 19104168876, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Masalah penugasan, masalah pemrograman linier khusus, masalah pendelegasian tugas atau assignment ke sejumlah penerima tugas atas dasar 1-1. Jumlah assignment sama dengan jumlah assigne, bila tidak harus ditambahkan dummy assignment atau objek semu. Diperlukan data keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan assignment dalam menyelesaikan assignment. Pendahuluan, masalah bisa minimasi atau maksimisasi. Tujuan, menjadwalkan setiap assigne pada suatu assignment sehingga dihasilkan kerugian minimal atau keuntungan maksimal. Kerugian berupa biaya dan waktu. Keuntungan berupa pendapatan, laba, nilai kemenangan. Umumnya diselesaikan dengan metode Hungarian. Pendahuluan, metode Hungarian yang pada tahun 1916 dikembangkan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Hungaria yang bernama De Kong. Sebagai catatan, kasus penugasan dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan ditugaskan dan jumlah pekerjaan atau tujuan adalah sama. Catatan, dalam praktek sehari-hari, tidak semua masalah penugasan memiliki matriks biaya atau keuntungan seperti dalam dua kasus yang sudah dijelaskan. Ada kalanya seorang karyawan misalnya tidak dapat dialokasikan atau ditugaskan untuk sebuah pekerjaan tertentu, atau karena alasan usia, jenis kelamin, dan keterampilan. Dengan demikian, karyawan dengan keterbatasan seperti itu tidak dapat dipaksakan mengerjakan sebuah pekerjaan yang memang tidak mungkin baginya. Catatan, untuk mengatasi hal semacam ini, maka dalam proses penyelesaiannya perlu ditambahkan sebuah bilangan yang sangat besar dan disebut dengan bilangan M atau untuk masalah minimalisasi. Proses penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada kasus penugasan yang normal. Teori pengambilan keputusan, pola dasar berpikir dalam konteks organisasi. Penilaian situasi, untuk menghadapi pertanyaan, apa yang terjadi? Analisis persoalan, dari pola pikir sebab akibat. Analisis keputusan, didasarkan pada pola berpikir mengambil pilihan. Analisis persoalan potensial, didasarkan pada perhatian mengenai peristiwa masa depan, mengenai peristiwa yang mungkin terjadi dan dapat terjadi. Inti pengambilan keputusan, penentuan alternatif, yang jelas harus alternatif yang terbaik. Perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan alternatif yang tepat. Setelah suatu evaluasi mengenai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang dikehendaki pengambilan keputusan. Lingkungan situasi keputusan. 1. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdapat sosial, budaya, ekonomi, politik, alam, dan kuota. Lingkungan internal terdapat mutu barang rendah, kurangnya promosi, pelayanan tidak memuaskan, sales atau agen tidak bergairah. Teknik pengambilan keputusan. Certainty. Jika semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan diketahui secara sempurna dan tidak berubah. Risk. Jika informasi sempurna tidak tersedia, tetapi seluruh peristiwa yang akan terjadi beserta probabilitasnya diketahui. Uncertainty. Jika seluruh informasi yang mungkin terjadi diketahui, tetapi tanpa mengetahui probabilitasnya masing-masing. Konflik. Jika kepentingan dua atau lebih pengambilan keputusan berada dalam pertarungan aktif di antara kedua belah pihak, sementara keputusan certainty, risk, dan uncertainty yang aktif hanya pengambilan keputusan. Tujuan analisis keputusan: mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria dalam mengidentifikasi resiko yang melekat pada keputusan tersebut. Teknik pengambilan keputusan. Unsur-unsur dalam analisis keputusan. 1.
Pernyataan keputusan. 2. Sasaran bagi keputusan. 3. Alternatif atau pilihan. 4. Konsekuensi pilihan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. 1. Rumuskan atau definisikan persoalan keputusan. 2. Kumpulkan informasi yang relevan. 3. Cari alternatif tindakan. 4. Analisis alternatif yang feasible. 5. Memilih alternatif yang terbaik. 6. Laksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.